Hai, kenalkan nama saya Ivandri Megawati Ndufi dari kelas Psikologi B semester 2. Di sini saya akan melaporkan hasil wawancara saya mengenai kasus dosen Unesa Surabaya yang diduga melecehkan mahasiswanya saat bimbingan skripsi. Hal ini pertama diungkap oleh salah satu media sosial yaitu Instagram. Mereka membeberkan sejumlah kronologi korban pelecehan seorang dosen berinisial H. Kejadian ini bermula saat mahasiswa berinisial A sedang melakukan bimbingan skripsi di lantai gedung K1 yang dulu sekitar awal tahun 2020 digunakan sebagai gedung jurusan hukum. Saat itu, kata akun tersebut, mahasiswa A menunggu waktu senggang dosen H untuk bimbingan skripsi, tapi tampaknya dosen H memanfaatkan situasi kelas yang sepi untuk melancarkan aksinya. Dosen H mendekat pada korban A, dan ketika jarak semakin dekat, dosen H berkata pada korban A, "Kamu cantik." Tidak lama setelah berkata demikian, dosen H mencium korban A. Lanjut dari akun tersebut. Sejak kejadian tersebut, mahasiswa A merasa ketakutan untuk melakukan bimbingan skripsi. Padahal dia harus menyelesaikan revisi skripsinya sebelum tanggal terakhir surat penetapan kelulusan atau yang disebut SPK. Aksi dosen mendekati mahasiswa A ternyata tak hanya dilakukan di kampus saja. Aksi dosen H untuk mendekati mahasiswi A ternyata tak hanya dilakukan di kampus saja. Dosen H ternyata juga beberapa kali melakukan panggilan video kepada mahasiswi A dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Masalahnya saat melakukan panggilan tersebut, dosen H hanya bertelanjang dada saja. Ternyata pelakunya adalah seorang dosen jurusan hukum di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, termaksud juga dengan dosen A. Sejauh ini sudah 3 mahasiswa yang mengadu menjadi korban dari dosen H. Jadi bagaimana pendapat Kakak Vicky mengenai masalah tersebut? Oke, jadi masalah dan kasus yang sudah tadi diceritakan itu menurut saya adalah kasus yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik, karena kita sebagai seorang pendidik harus bagaimana memberikan contoh yang baik agar mahasiswa, mahasiswi atau pelajar dapat mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kasus ini itu menjadi sebuah hal yang membuat mahasiswa atau mahasiswi menjadi trauma atau takut untuk belajar, apalagi bersama orang yang sudah melakukan hal tersebut atau kasus tersebut. Oke, bagaimana pendapat Kak Vicky mengenai masalah ini supaya bisa dicegah dan agar masalah ini tidak dapat disepelekan lagi? Oke, baik. Mungkin masalah ini bagaimana caranya untuk kita dapat mencegahnya, yaitu yang pertama mungkin dari instansi dulu ya, atau pihak pelaku. Bagaimana dari pihak instansi pendidikan tuh punya beberapa peraturan atau ketegasan yang dapat membuat dosen atau para pendidik itu menjadi punya ketakutan juga. Nah, kalau mereka hanya membiarkan, maka hal itu akan terjadi lagi. Dan bagaimana mereka dari pihak instansi pendidikan juga memperketat dan membuka aspirasi dari mahasiswa, karena kebanyakan mahasiswa atau mahasiswa takut untuk menyampaikan apa yang sudah terjadi pada diri mereka, walaupun dilakukan di luar instansi pendidikan maupun di dalam instansi pendidikan. Dengan menyuarakan pendapat mereka, saya rasa mereka bisa menjadi membuat kampus itu menjadi rumah mereka lagi, karena seperti kita ketahui di rumah punya teman curhat nih, mama, papa. Nah, itu juga bisa diterapkan di kampus, bagaimana dosen menjadi tempat curhat mereka, bukan menjadi orang yang membuat trauma atau membuat tindakan yang membuat mereka bahaya atau takut. Dan juga ini juga menjadi salah satu hal yang membuat mahasiswi akan menjadi trauma atau takut jika mereka mempunyai dosen pembimbingnya yaitu laki-laki. Karena sering terjadi di banyak sekali universitas yang ada. Seperti itu. Terima kasih Kak Vicky atas waktu dan tempatnya.